Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, ada 3 saham pilihan. Yang pertama dari retail sepertinya ada AMRT, direkomendasikan buy, supportnya di 2000, resistennya hingga ke 2300. Selanjutnya dari barang baku ada MDKA pemirsa, direkomendasikan buy, supportnya di 1600, resisten hingga ke 1850. Dan terakhir dari pakan ternak ini ada Cepin, direkomendasikan buy, supportnya di 4300, resisten hingga ke 4.760. Ada AMRT, MDKA, dan Cepin. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Rati, kita lanjutkan kembali Ibu. 3 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. AMRT menarik, hari ini juga AMRT mengalami penguatan yang cukup signifikan. Di posisi 2160 menguat di 3,35%. Secara teknikal, Ibu Rati, pertimbangan buy untuk AMRT? Baik, untuk AMRT memang menarik ya hari ini membentuk long white candle secara teknikal. Jadi memang setelah kemarin tuh rally di sektor basic materials dan juga energi, kita melihat sih dengan ada potensi aksi profit taking ya setelah rally panjang di US dan juga di bursa domestik. Kita melihat saham AMRT nih jadi saham yang cukup menarik ya, karena tadi secara teknikal ini juga menarik, ada pola membentuk double bottom dengan resisten di 2300, area supportnya di 1990. Secara sentimen juga sektor defensif yang bisa dipertimbangkan di tengah ada potensi ISG-nya koreksi setelah rally sejak awal April. Buy di level berapa Ibu? Buy-nya bisa di level closing hari ini ya, di 2160. Di 2160 closing hari ini dengan resisten terdekat tadi di 2300, kemudian supportnya di 1990. Sebelumnya Ibu Rati di perdagangan 8 ya awal-awal April ya Bu, di minggu kedua mungkin ini AMRT sempat menembus di 2200-an. Tadi resisten Anda ke 2300. Resisten terdekat mungkin terlebih dahulu sebelum ke 2300 untuk AMRT? Kalau untuk resisten terdekat ini mungkin bisa dipertimbangkan ya, area resisten terdekat di 2250 sampai 2300 sih, itu cukup positif ya buat ke area resist tersebut. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan resistnya. Baik, 2300 target sampai kapan Ibu Rati? Bisa untuk 1 pekan ya, jadi pekan depan. Masih menarik sih, secara teknikal juga masih belum membentuk full double bottom. Dari sisi volume juga mendukung? Ya betul, hari ini volumenya juga naik cukup signifikan ya. Di MACD indikatornya juga masih dalam momentum akumulasi sih. Baik, ada MRT pemirsa ditutup menguat cukup signifikan di 3,35%. Tadi ditutup di 2160, supportnya di 1990, resisten hingga ke 2300, buy di level penutupan hari ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dari AMRT kita beralih ke saham pilihan yang kedua, tampaknya dari barang baku ada MDKA, juga direkomendasikan buy. Saya ulang kembali, supportnya di 1600, resisten untuk MDKA ada di 1850. Ibu Rati, untuk MDKA, pertimbangan masuk ke dalam saham pilihan untuk MDKA? Baik, untuk MDKA memang secara teknikal tadi ya, memang sudah mulai sideways, jadi bisa dipertimbangkan untuk buy ya, dengan area level supportnya 1600 dan resistnya di 1850. Kalau kita lihat Merdeka ini mungkin kalau misalnya mau akumulasi bisa pertimbangkan tadi level supportnya, area sideways-nya di 1600. Kalau secara sentimen sih kita lihat harusnya harga emasnya juga masih tinggi ya, jadi masih di 3200-an, jadi secara komoditi dari harga komoditasnya juga masih mendukung. Kita lihat juga kinerjanya cukup baik kemarin di 4Q 2024, walaupun memang secara full fiscal year 2024 kemarin itu terkoreksi. Tapi kalau kita lihat ada perbaikan kinerja di
kuartal 4 2024. Jadi dengan kenaikan harga emas yang masih tinggi ya, berpotensi masih tinggi karena ada gold squeeze juga yang menyebabkan permintaan fisik emas masih cukup tinggi. Jadi kita optimis ada potensi kinerja yang melanjutkan kinerja positif lah nanti di first quarter 2025 ini, di tengah kemarin sempat all time high di 3.500 harga emasnya. Ya, baik. Tapi di penutupan sesi kedua hari ini, Bu, ditutup melemah di 2,91% di 1670. Masih koreksi yang wajar, Ibu, ketika tadi sempat ke 1750 penguatannya. Baik, apakah masih dalam koreksi yang wajar? Saya rasa masih ya. Jadi tadi bisa pertimbangkan area level sub, karena memang ini rally-nya udah cukup tinggi juga ya dari awal kemarin ya, after market crash ya, di turun IHSG 9%-an. Sempat ke level tersebut. Jadi kalau kita lihat rally-nya memang sudah cukup besar. Jadi memang kalau ada aksi profit taking wajar aja selama masih bergerak di atas level supportnya 1.600. Itu untuk Merdeka ya. Baik, dalam beberapa tahun terakhir saham MBK sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, sempat ke level 1000-an, dan beberapa waktu terakhir seperti Anda katakan tadi sudah mencoba untuk bangkit ke 1600-an. Dari sisi pola jangka menengah dan jangka panjang, Ibu, di tengah tekanan yang secara keseluruhan masih terus berlanjut meskipun sudah berupaya untuk bangkit dalam beberapa perdagangan terakhir. Baik, jadi ini sebenarnya karena sentimen harga emasnya juga sih yang mendorong emiten-emiten di sektor komoditas emas tuh rally gitu ya. Kita lihat ada Antam juga yang rally. Untuk MDKA ini menarik karena apa? Karena tadi ya kita lihat di 4Q kemarin itu catatan kenaikan laba 200%-an secara year on year di 11,3 juta US dollar. Jadi hopefully bergerak positif juga di kuartal ini di tahun 2025 ya untuk kinerjanya di tengah harga emas yang all time high. Jadi sebenarnya secara sentimen, secara teknikal ini sebenarnya masih dalam koreksi yang wajar lah ya, selama masih bisa di atas tadi 1.600. Maksudnya untuk dari sisi polanya, Ibu, jangka menengah jangka panjang masih downtrend tidak dengan koreksi yang terjadi cukup dalam beberapa waktu lalu? Baik, kalau untuk apakah ada potensi rebound ya, kalau kita lihat apakah masih dalam tren yang downtrend? Kalau kita lihat ini dalam jangka panjang sih udah ada di area di atas MA 100-nya ya. Jadi di level 1.600 tuh di MA 100-nya, jadi moving average 100 harinya MDKA. Jadi kalau dibilang ini udah dalam pola reversal gitu. Bisa pertimbangkan tadi area level kritiknya di 1.600 di MA 100-nya. Oke. Buy untuk MDKA supportnya di 1.600, resisten hingga ke 1.850, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDI Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga dari pakan ternak, ada Cepin. Untuk supportnya di 4.300, resistennya hingga ke 4.760, range-nya juga cukup lebar pemirsa. Saya akan coba sampaikan update penutupan di sesi kedua hari ini. Menguat signifikan di 6,53% di 4730, dan kebetulan intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini level penutupan. Analisis dan pertimbangan di tengah penguatan signifikan Cepin hari ini dan masuk ke dalam saham pilihan Anda, Ibu Rati. Baik, untuk Cepin memang hari ini menguatnya cukup signifikan. Tadi kita rekomendasikan belum sampai setinggi ini ya. Ada perubahan tidak, Bu? Betul, jadi kalau kita lihat apakah ini menarik ya untuk Cepin. Jadi memang Cepin itu udah deket-deket di area resisten kita ya di 4.680. Hari ini closingnya udah di atas resistennya. Jadi strateginya bisa pertimbangkan untuk wait and see dulu ya sampai ada konfirmasi breakout di area 4.800. Itu untuk Cepin. Jadi kalau misalnya ada potensi breakout di 4.800 baru bisa akumulasi Cepin ya. Jadi untuk saat ini karena memang udah hit kita punya target price, jadi bisa pertimbangkan wait and see dulu sampai ada konfirmasi breakout di 4.800. Itu untuk saham Cepin. Ya, rekomendasinya berarti berubah ya, Bu, buy on breakout di 4.800 gitu ya. Betul. Baik. Kenapa mempertimbangkan buy on breakout di 4.800? Apakah ketika menembus level ini ruang penguatannya makin akan terbuka lebar dari sisi teknikal, Ibu Rati? Baik, benar ya. Jadi memang kalau ada tadi ya bisa breakout di 4.800 ini bisa dikatakan ada pola bullish continuation. Jadi udah terlepas lah dari reversalnya dalam jangka menengah ya. Udah potensi menguat
secara lanjut gitu ya teman-teman ya, karena kalau kita lihat di sini untuk secara teknikal tadi udah bisa bergerak di atas MA100, MA5, MA20. Jadi memang udah konfirmasi lah lanjutkan penguatan kalau misalnya memang bisa breakout di 4.800. Baik. Tadi juga untuk secara sektor kita melihat sektor consumer ini cukup menarik ya di tengah kemarin sempat rally energi, kemudian juga sektor basic material gitu ya. Jadi kita lihat saham yang cukup defensif lah di tengah ada potensi IHSG-nya koreksi di akhir pekan nanti. Baik. Itu untuk Ya, baik Ibu Rati, 3 saham pilihan yang direkomendasikan ada MRT, MDKA, kemudian Cepin, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Rati, kita hold kembali. Saya akan coba sampaikan terlebih dahulu posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini untuk indeks harga saham gabungan dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini indeks harga saham gabungan kita akan update seperti apa posisinya, apakah masih bertahan di zona hijau. Ya, masih bertahan di zona hijau, menguat di 0,26% dan ditutup di level 6.766,795. Indeks harga saham gabungan masih bertahan di level 6.700-an. Intraday tertinggi hari ini di 6.791,253. Tinggal beberapa poin lagi untuk IHSG untuk menembus ke level 6.800-an. Sempat melemah di sesi pertama di 6.725,967. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat updatean penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. MNC 36 mengalami penguatan di 0,51%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 1,09%, LQ45 menguat di 0,57%. Seperti apa rotasi pergerakan sektoral pemirsa? Ke grafis selanjutnya, sektor kesehatan tampaknya masih memimpin, bahkan penguatannya semakin bertambah karena di sesi pertama siang tadi masih berkisaran penguatan di 1%. Saat ini kesehatan menguat di 2,84%, transportasi dan logistik menguat di 1,32%, infrastruktur melemah di 1,51%, dan teknologi juga melemah di 0,53%. Selanjutnya saham-saham yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan sehingga masih mampu bertahan di zona hijau. Ada Telkom ditutup menguat di 2.640, PTRO juga menguat di 2.850, Aman hari ini juga menguat signifikan dan sudah di 7.100-an, 7.125. MRT tadi juga masuk ke dalam saham pilihan, ditutup menguat di 2.160. Dan terakhir, saham-saham yang hari ini mengalami pelemahan cukup dalam dan menjadi pemberat. Ada BRMS ditutup melemah di 382, WIFI tertekan di 2.210, ISAT melemah di 17.50 setelah naik signifikan. Pegas hari ini juga masih tertekan di sesi kedua di 1.685. Updatean penutupan perdagangan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda untuk menghadapi perdagangan jelang libur akhir pekan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Beberapa pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Ibu Rati, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas, Ibu. Langsung saja kita jawab pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Jason dari Jakarta menanyakan saham DOOH, Ibu. Era Media Sejahtera TBK nyangkut di 150, hari ini koreksi cukup dalam di 112. Masih direkomendasikan hold atau cut loss, Ibu Rati? untuk DOH Ya. cukup ini ya, nyangkutnya cukup dalam. Jadi strategi seperti apa? Kalau kita lihat sih untuk DOH sebenarnya secara volume, secara teknikal ya, ini sebenarnya masih dalam momentum yang akumulasi. Jadi kalau misalnya memang mau cut loss gitu ya, bisa pertimbangkan aja area level resisten terdekat di 130 di level tersebut ya untuk DOH. Kemudian untuk area level supportnya di 108 sampai di 106. Jadi itu untuk support dan juga resisten dari DOH. Kalau misalnya memang strateginya cut loss gitu ya, bisa potensi dulu lah sampai harusnya ada potensi sih ke level resistnya di 130-an. Itu untuk DOH. Karena masih cukup menarik sih.
Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Bu, menanyakan saham PTRO, Bu. Petros ya, hari ini juga naik signifikan, dividennya juga memberikan sentimen positif, sudah ambil posisi di 2870. Profitnya masih tipis karena penutupan hari ini 2850. Support dan resisten selanjutnya untuk PTRO. Baik, kalau untuk PTRO ini seperti apa? Jadi kemarin juga ada dividen ya terkait dengan PTRO, RUPS minggu lalu. Kalau kita lihat sentimen dividen, kita lihat kurang dari 1% yieldnya. Jadi kalau kita lihat secara lebih ke teknikal ya, kalau untuk PTRO sendiri, untuk area level supportnya bisa pertimbangkan areanya di 2680 di MA20-nya. Kemudian untuk area resisten yang terdekat di level 3150. Iya. Secara teknikal sih masih dalam momentum akumulasi, jadi bisa pertimbangkan kalau memang udah punya di hold aja area resisten terdekat di 3150. Itu untuk PTRO. Baik, selanjutnya ada penanya Ibu dari Padang, Sumatera Barat, tapi tidak menyebutkan namanya. Tapi menanyakan saham BBKP ini Bu. Apakah masih akan downtrend berapa waktu ke depan? Saya nyangkut di 63, apakah masih bisa di hold atau di cut loss? Untuk BBKP yang sempat sebelumnya naik sangat signifikan, Ibu Rati. Kalau untuk BBKP ya punya di level 63, apakah cut loss atau hold ya. Jadi kalau untuk BBKP ini hari ini memang turunnya cukup signifikan yang 4,69%. Iya. Di area level supportnya, di area psikologisnya di 60. Jadi mungkin kalau misalnya pertimbangkan ya, kalau misalnya breakout di area psikologisnya di 60 bisa kurangi posisi ya. Jadi itu untuk BBKP karena kita lihat ini tekanan jualnya juga masih berlanjut ya. Jadi bisa pertimbangkan tadi area level psikologisnya di 60. Itu untuk BBKP secara teknikal. Oke, kita beralih ke Surabaya. Ada Ibu Liana, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham Raja, Ibu. Tren ke depan untuk minggu depan sepertinya. Hari ini berbalik melemah di 2170, sempat ke 2290, baru juga merilis kinerja kuartal pertama 2025. Baik, kalau untuk Raja ini seperti apa? Kalau untuk Raja memang kita lihat secara teknikal ini baru rebound di kemarin baru rilis earnings juga, hari ini ada RUPS. Jadi memang kemarin di minggu ini sebenarnya masih cukup positif ya, masih naik sekitar 3%-an. Kemudian kalau untuk secara secara teknikal bisa pertimbangkan area level supportnya 2080 sampai 2050. Kemudian untuk area resistnya di 2350. Strateginya kalau misalnya masih punya bisa di hold aja karena masih dalam tren akumulasi sih kalau kita lihat dari Raja. Ya. Jadi masih dalam tren akumulasi, volumenya juga masih menarik. Baik, Bapak Kasmudin dari Medan, Sumatera Utara menanyakan saham BBRI, Bu. Arahnya akan kemana? Flat ditutup hari ini 3850, cenderung tertekan pasca rilis kinerja. Baik, tadi kita udah sempat bahas juga terkait dengan earnings banking ya, rata-rata koreksi, dan kita udah lihat di kinerja 2 bulan kemarin di per Februari. Jadi ya nggak heran juga kalau misalnya di secara year on year dan secara Q on Q-nya itu cukup koreksi gitu ya. Kita lihat ini BBRI soalnya Q on Q dan year on year dari bottom line-nya tuh koreksi. Jadi untuk secara teknikal seperti apa? Secara teknikal sebenarnya ada potensi ke level resistnya di 4.000 ya yang terdekat. Karena kalau kita lihat ini sebenarnya dalam momentum akumulasi dari inti indikator di bar histogram ya juga masih dalam momentum akumulasi. Jadi strateginya bisa di hold aja sih. Area level support terdekat di 3.700. Baik, terakhir singkat saja Ibu, ada Bapak Victor dari Malang menanyakan saham Aisyah, support dan resistennya hari ini naik 12% Ibu. Baik, untuk sektor konsumsi primer ya tadi cukup menarik ya di tengah potensi profit taking IHSG yang udah rally. Jadi strategi seperti apa? Kalau kita lihat untuk Aisyah nih ada volatilitasnya cukup tinggi ya karena harga highest-nya sama harga close-nya ini jauh range-nya. Jadi harusnya besok ada aksi profit taking, hari ini juga dibukanya open gap up. Jadi strateginya bisa taking profit dulu lah kalau misalnya memang udah profit ya. Itu Victor dari Malang, dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang kami mohon maaf, waktu kita cukup terbatas, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program Sama di Perdagangan jelang libur akhir pekan kali ini. Ibu Rati, terima kasih juga sudah berpartisipasi, sehat selalu Ibu. Terima kasih Pak Ade. Baik, terima kasih ada Ibu Rati Mustikoningsih, Financial Expert Ajaib. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.